Bagaimana anak-anak kisah perjalanan Tuhan Yesus dari ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai ketika Yesus disalib, bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, tema Paskah kita hari ini adalah Yesus bangkit, aku menang. Yuk sama-sama kita katakan ya, Yesus bangkit, aku menang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus bangkit, aku menang. Nah, firman Tuhan hari ini yang mendasari tema kita hari ini adalah dari 1 Korintus 15 ayat 57. Coba anak-anak yang sudah membawa Alkitab, yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, boleh juga orang tua membantu anak-anak membuka Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita baca bersama-sama ya. Ayat ini 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan, memberikan kita hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur hari ini karena kita memperingati sebuah hari yang sangat besar, sebuah hari di mana keselamatan kita dilakukan oleh Tuhan, karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus, anak satu-satunya di kayu salib. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dicambuk, seharusnya kita yang dipukulin, seharusnya kita yang diolok-olok, seharusnya kita yang diludahi, bahkan harusnya kita yang disalib. Kita yang harusnya mati, kita harusnya memakai mahkota duri, harus disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Harusnya kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita ciptaannya. Sekalipun kita sering membantah Tuhan, kita sering tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Nah, anak-anak, hari ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Hal yang paling gampang yang kita perlu lakukan adalah untuk menjadi anak-anak yang menang, untuk menjadi anak-anak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bagaimana sih rasanya kalau kita menang? Pasti sukacita, ya nggak sih? Kalau menang pasti senang, pengennya ngasih tahu, iya aku menang loh, aku juara 1 loh misalnya, ya. Harusnya tuh kita senang, harusnya kita memberitakan kepada semua orang, hey, aku udah menang loh, Tuhan Yesus sudah bangkit, aku sudah menang, aku nggak berdosa lagi, aku tidak akan dihukum lagi, aku pasti masuk surga. Caranya gimana? Sebagai anak-anak, contoh kecil yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menang dari hal-hal yang kita inginkan tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang menurut kita tuh harus kita dapat, harus kita terima, pokoknya harus, nggak boleh tidak. Tapi ternyata apa yang kita inginkan itu, apa yang kita mau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya menang dari kenakalan kita, nah, dari yang nakal menjadi tidak nakal, menang dari anak yang tidak taat menjadi anak yang taat, menang dari anak yang malas menjadi anak yang rajin. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, bagaimana kita mensyukuri
kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita baca sekali lagi ya ayatnya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah menang atas dosa kita. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, patut bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh kecilnya adalah menjadi anak-anak yang taat, semakin hari semakin taat. Dari yang awalnya suka memberontak, awalnya suka tidak taat kepada orang tua, kepada ibu guru di sekolah, bapak guru di sekolah, atau guru-guru di sekolah minggu, menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin, anak-anak yang setia. Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini, bagi yang belum taat, harus lebih taat. Bagi yang belum rajin, ayo kita sama-sama rajin. Yang suka nakal, yang suka jahil, suka membantah, ayo menjadi anak-anak yang lebih taat, lebih rajin, lebih baik lagi. Kiranya di momen Paskah hari ini kita bisa menghargai kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah tidak berdosa lagi. Bukan kita yang disalib, bukan kita yang akan menanggung semuanya, tapi Tuhan sudah menanggungnya. Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, baik dosa yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan, bahkan yang sementara kita lakukan. Tuhan sudah hapus semuanya, sudah membebaskan kita dari itu. Tapi boleh gak sih kita masih hidup di dunia, pasti berdosa lagi, pasti kita akan melakukan dosa. Tapi gimana caranya? Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan bertobat kepada Tuhan. Akui semua dosa kita, sehingga Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati akan memberikan kita pengampunan, akan memberikan kita hal yang bisa kita lakukan lagi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu adil, penuh kasih, dan Bapa yang penuh rasa ampun. Misalnya, adil itu misalnya gimana sih? Adil itu adalah ketika kita salah, kita pasti dihukum. Itu namanya adil. Kalau kamu salah, kamu pasti dihukum. Tapi Tuhan juga tidak menghukum kita terus. Tuhan pasti mengasihi kita. Tapi kalau kita salah, kita pasti dihukum sama Tuhan. Terus kalau kita sudah dihukum, terus kita minta ampun sama Tuhan, kira-kira Tuhan mengampuni nggak? Mengampuni. Oleh sebab itu, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah bangkit dan kita menang. Tuhan bangkit, aku menang. Ya anak-anak, hari ini kita bersyukur karena merayakan Paskah. Kita bersyukur kita masih ada saat ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan, mengingat kembali bagaimana Tuhan, bagaimana penderitaan Tuhan membebaskan kita, menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sebab itu anak-anak yang di rumah dan juga orang tua yang ada di rumah, sekalipun ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sekarang, kita bersyukur. Seandainya kita terus sekolah, terus kita sakit, ya kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Datang sama Tuhan, berdoa, berterima kasih. Ya mungkin ada hal-hal yang Tuhan lakukan yang bisa kita syukuri melalui kejadian saat ini. Ada virus corona yang membuat kita harus tinggal di rumah. Ada penyakit yang membuat kita harus tinggal di rumah. Kita bersyukur untuk hal itu. Seandainya kalau misalnya kita datang sekolah, mungkin kita akan sakit. Banyak hal-hal, banyak kejadian-kejadian yang mungkin terjadi saat ini yang kita bayangkan,
luar biasa, menyeramkan. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita waktu untuk berdiam di rumah, lebih banyak berkumpul dengan keluarga, lebih banyak bercengkrama dengan keluarga, ya, yang satu dengan yang lain, belajar di rumah, gitu ya, dan yang pastinya berdoa selalu dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui Paskah hari ini, mari anak-anak dan juga orang tua untuk senantiasa mensyukuri kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah merayakan Paskah. Kiranya Tuhan, Paskah hari ini yang kami peringati hari ini membawa kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah mengaruniakan kemenangan, Tuhan memberikan kami keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Jadikan kami anak yang lebih taat, anak yang lebih rajin, anak yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kegiatan kami di rumah sepanjang kami harus belajar di rumah. Tuhan yang tolong kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga semuanya itu boleh terlaksana dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya wabah virus corona ini segera hilang dari negara kami, bahkan dari dunia ini, sehingga kami boleh kembali ke sekolah, kami bisa melanjutkan kegiatan kami yang kami lakukan bersama dengan guru-guru kami di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, ataupun dimanapun yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.